Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Hadianto dari Pendidikan Geografi semester 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tradisi sebelum Lebaran hingga sesudah Lebaran. Tradisi yang pertama adalah berbuka bersama. Kelebihan dan keuntungan berbuka bersama yang pertama, lebih mudah untuk sholat berjamaah karena ini paling utama jika mengadakan buka bersama di luar. Kita dapat mengajak teman-teman atau saudara kita untuk secara bersama-sama untuk sholat berjamaah. Yang kedua, lebih praktis karena kita tidak perlu repot-repot untuk memasak bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk dihidangkan dalam sebuah buka bersama. Yang ketiga, merekatkan tali persaudaraan. Untuk teman-teman, saudara, keluarga yang jarang bertemu, di dalam buka bersama ini kita dapat memiliki waktu untuk merekatkan hubungan kembali yang jarang sekali dapat dilakukan. Yang kerugian dalam berbuka puasa bersama di luar. Yang pertama, dapat meninggalkan sholat. Acara buka bersama biasanya dilakukan di sebuah restoran atau mall yang berada di pusat perbelanjaan. Karena asik mengobrol, kita akan dapat melupakan sholat maghrib dan sholat tarawih yang menjadi ibadah lanjutan usai berbuka puasa. Yang kedua, boros. Berbuka puasa akan lebih dapat mengeluarkan uang lebih hanya untuk membayar satu menu makanan dan minuman yang seharusnya bisa disimpan atau diberikan kepada keluarga untuk berbuka puasa di esok harinya. Yang ketiga, berkurangnya berkumpul bersama keluarga. Intensitas bertemu yang kurang seharusnya dapat dimaksimalkan di bulan penuh berkah ini. Obrolan ringan saat berbuka justru menjadi momen berharga bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang keempat, harus repot booking area. Dalam pengaturan jam yang ketat, apalagi jika musim buka bersama, banyak restoran yang full booking. Akhirnya harus repot mencari alternatif yang bisa terjangkau semua anggota. Acara yang kedua, mudik. Kebiasaan mudik biasanya tidak dapat dipungkiri lagi, bukan hanya pada saat hari libur hari raya saja. Setiap hari libur tahun baru Idul Adha pun masyarakat sudah biasa untuk melakukan mudik untuk dapat berkumpul bersama keluarga atau saudara yang ada di desa. Beratnya tantangan di hadapan para pemudik tidak pernah menyurutkan niat dan kemauan mudik ke kampung halaman. Paling tidak ada 5 alasan yang menjadi tujuan para pemudik pulang kampung. Yang pertama, dorongan keagamaan yang telah menjadi budaya. Begitu kuat tarikan keagamaan yang telah menjadi budaya karena Islam mengajarkan bahwa masyarakat yang sudah berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Akan tetapi yang diampuni hanya dosa-dosa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang dosa kepada orang tua, kepada saudara kandung, tetangga, dan sekampung tidak akan diampuni kecuali saling bermaaf-maafan. Kedua, ziarah ke kubur. Telah menjadi budaya di kalangan masyarakat bahwa menjelang puasa Ramadan Idul Fitri, anak-anak menantu, keluarga, dan famili pergi berziarah ke kubur orang tua, kakek, nenek, dan leluhur serta keluarga terdekat sambil mendoakan leluhur serta keluarga terdekat. Yang ketiga, rindu kampung halaman. Setiap tahun kerinduan kepada kampung halaman selalu diobati dengan mudik. Ini adalah fakta fenomena sosial yang menarik. Sebagai makhluk sosial, rindu kepada asal-usul di kampung halaman. Oleh karena itu, tantangan berat yang dihadapkan untuk pulang kampung tidak menjadi persoalan. Yang keempat, bernostalgia di kampung halaman. Masa kecil di kampung halaman adalah masa-masa yang paling indah dan menyenangkan. Maka setiap tahun, kenangan indah itu selalu ingin diperbarui dengan pulang kampung membawa keluarga seperti anak, menantu, dan istri supaya dapat ikut menghayati suasana kampung di masa dahulu. Yang kelima, unjuk kesuksesan di perantauan. Hal ini dapat mewarnai perasaan sebagai pemudik untuk pulang kampung. Budaya pamer berlaku kepada semua tingkatan sosial. Maka momentum lebaran ini
pulang kampung dengan niat yang bermacam-macam, salah satu adalah unjuk diri atau pamer. Dampak negatif mudik. Yang pertama, konsumerisme. Pamer kemewahan, boros, dan berbagai perilaku yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam dan tujuan puasa itu sendiri. Yang kedua, mengandung cemburu dan iri hati pada penduduk kampung. Pulangnya para pemudik untuk berlebaran di kampung halaman dengan memamerkan kemewahan, misal mobil yang bagus, baju, sepatu yang baru, bisa menimbulkan kultur shock, guncangan budaya, di mana orang-orang kampung atau orang desa meniru dan mengikuti cara hidup orang kota yang pulang kampung, misalnya berutang dan menjual harta benda seperti tanah untuk membeli motor, mobil, dan sebagainya. Yang ketiga, memacu urbanisasi dan migrasi. Mudik lebaran juga berdampak negatif yang memacu peningkatan urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari kampung atau desa ke berbagai kota di Indonesia. Selain itu, dapat juga mendorong peningkatan migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dalam sejarah mudik lebaran, sudah terbukti bahwa usai mudik lebaran semakin banyak orang kampung yang melakukan urbanisasi, meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan di kota. Dampak positif mudik. Yang pertama, dampak ekonomi. Mudik para perantau telah menimbulkan dampak positif bagi ekonomi di kampung halaman. Mereka pulang dengan membawa uang dan berbelanja, telah mendorong perputaran ekonomi yang tinggal di kampung, sehingga para petani, nelayan, dan pemerintah di daerah mendapat manfaat ekonomi. Mereka menyewa hotel dan penginapan, telah mendorong kemajuan kampung halaman mereka untuk membuka dan memajukan bisnis penginapan di kampung halaman. Yang kedua, silaturahmi. Hubungan kasih sayang antara pemudik dan penduduk kampung terbangun kembali yang selama hampir setahun lebih tidak pernah bertemu. Ini sangat positif untuk memelihara, merawat, dan menjaga membangun kebersamaan satu kampung. Secara sosiologis, mudik lebaran mendekatkan si perantau yang sudah sukses dengan mereka yang masih berdomisili di kampung halaman seperti orang tua, famili, dan teman-teman. Peristiwa mudik bisa memperbarui kembali hubungan sosial dengan masyarakat sekampung, yang tentu berdampak positif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, pengamalan agama. Peristiwa mudik lebaran juga mempunyai dampak positif dan pengamalan ajaran Islam, karena di tengah kemajuan yang membawa manusia kepada perilaku individualistik yang enggan berhubungan dengan pihak lain dan merasa terganggu, melalui medium silaturahmi Idul Fitri dalam rangka hubungan manusia tetap diamalkan dan bukan telah menjadi budaya seluruh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan. Terjaga dan terpelihara bangsa Indonesia yang amat tinggi rasa keagamaan religiusnya telah memberi andil yang besar untuk menjaga, merawat, dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia melalui medium silaturahmi Idul Fitri. Hal ini tidak bisa dinilai dengan pengorbanan harta dan tenaga yang dilakukan para pemudik. Peristiwa mudik bisa memperbarui kembali hubungan sosial dan masyarakat yang tentu berdampak positif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tradisi nyekar. Masyarakat Muslim Jawa juga melakukan tradisi nyekar sebelum Ramadan, tujuannya untuk mendoakan orang tua atau saudara yang sudah meninggal. Kebiasaan ini sudah ada sejak zaman Wali Songo. Momentum biasanya juga dimanfaatkan untuk membersihkan makam dan menaburkan bunga. Nyekar juga lazim dilakukan usai sholat Idul Fitri, tujuannya sebagai pengingat akan kematian. Ibadah puasa sendiri merupakan proses pensucian jiwa, dan Idul Fitri adalah momen saling memaafkan. Tradisi sungkeman. Ritual memohon maaf dengan segala kerendahan hati pada orang tua atau sosok yang paling lebih senior di keluarga. Tradisi ini memiliki makna mendalam seperti penghormatan, penyadaran diri akan kebaikan, dan bertujuan untuk membuat hati menjadi damai.
Sungkeman biasanya dilakukan pada keluarga terdekat lebih dahulu sebelum ke sanak saudara lainnya. Setelah itu, biasanya dilanjutkan dengan tradisi silaturahmi keliling mengunjungi saudara yang lebih tua. Tradisi liburan Idul Fitri. Tradisi ini sudah berjalan sejak lama. Di sini, masyarakat akan melakukan liburan untuk melepas rindu bersama keluarga dan juga bersama saudara setelah sekian lama tidak berkumpul bersama. Keuntungan dari liburan bersama. Yang pertama, berbagi momen. Memang bila mana kita memutuskan untuk melakukan liburan bersama keluarga, kita bisa berbagi momen indah bersama-sama. Dengan begitu, kita juga menjadikan momen jalan-jalan diingat hingga masa tua. Momen bersama dengan keluarga pun bisa menjadi sangat spesial sebab kita bisa melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya itu saja, momen yang kita bagi tersebut juga bisa menjadi sesuatu untuk beberapa individu lain. Yang kedua, terciptanya sebuah kebersamaan secara spontan. Dengan kata lain, setiap permasalahan atau drama ketika jalan-jalan bisa diselesaikan bersama-sama. Tentu kita tidak akan merasa sendirian, serta kita bisa dengan mudah untuk melepaskan diri kita. Selain itu, kita bisa mengenal satu sama lain secara lebih dalam, serta rasa aman pun akan selalu tercipta ketika kita bersama dengan keluarga. Yang ketiga, pengeluaran kita akan jauh lebih hemat. Ambil contoh saja, apabila kita ingin membayar tempat penginapan, tentunya kita dibagi secara merata, bukan kita juga bisa memiliki beberapa fasilitas yang memang diperuntukkan untuk 2 orang. Selain itu, jika ingin berbicara mengenai uang makan, juga bisa lebih murah. Kita bisa mengincar restoran atau tempat makan yang sekiranya memiliki porsi yang cukup besar, sehingga kita bisa membagi harga satu menu tersebut. Kerugian. Rencana dapat berubah secara tiba-tiba. Tentunya bukan hal yang buruk, namun terkadang akan membuat rasa tidak enak terhadap saudara kita. Karena memang dengan merubah perencanaan kita, tidak akan bertemu atau bersama-sama lagi dengan saudara kita. Belum tentu pula kalau kita tersebut mau untuk mengikuti perencanaan yang baru. Dengan kata lain, kita tidak 100% bebas, sehingga kalau kita memiliki karakteristik free spirit, tentunya liburan sendiri bisa menjadi pilihan yang tepat. Yang kedua, pengeluaran semakin tidak terkendali. Tentunya jika melakukan liburan bersama keluarga, banyak tak sering kita juga akan menjumpai keluarga yang mampu dan keluarga yang kurang mampu. Dan biasanya untuk keluarga yang mampu akan mentraktir kebutuhan semua anggota keluarganya. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.